Shalom. Kita kembali lagi bersama-sama dalam program Rema. Dan kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan kembali. Nah, kita tahu firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang di jalan hidup kita. Firman Allah menerangi di dalam kegelapan hidup kita, saudara-saudara. Firman Allah yang boleh memberi kita pencerahan. Firman Tuhan yang menuntun kita terus berjalan di dalam jalan kebenaran. Karena tanpa orang mengenal firman Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus, maka dia tidak pernah tahu jalan kebenaran dan hidup yang benar dan berjalan di jalan kebenaran dan tidak tahu kebenaran dan tidak tahu, saudara-saudara, apa itu kebenaran, siapa kebenaran itu. Tapi mereka yang percaya Yesus, mereka tahu bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Karena itu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, penting untuk kita membaca firman Allah senantiasa dan merenungkannya dalam hidup kita dan mengerjakannya. Karena itu saya mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai Kitab Wahyu melalui channel ini, saudara-saudara. Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga tombol lonceng dipencet, lalu kemudian share kepada teman-teman, saudara, keluarga, handetolat, siapa saja, supaya mereka juga boleh mengikuti dan diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara, kita sudah sampai pada bilangan pasal yang ke-23 dan saya rangkaikan dengan pasal yang ke-24 karena ini sebenarnya sampai pasal yang ke-25 itu berkaitan satu dengan yang lain. Di sini tentang bagaimana Tuhan, saudara-saudara, bertindak melindungi bangsa Israel. Ya, dalam pasal 23, Bileam dipanggil untuk mengutuki bangsa Israel, saudara-saudara. Ya, tetapi saudara-saudara, Bileam berkata kepada Balak bahwa saya tidak bisa melakukan di luar daripada apa yang Tuhan firmankan kepada saya. Maka yang Tuhan katakan, Tuhanku katakan, itulah yang akan saya katakan tentang bangsa Israel. Dan kalau kita membaca pasal 23 ini, saudara-saudara, dan 24, ternyata saudara-saudara, yang dikeluarkan dari mulut Bileam, saudara, bukan kutuk atau sumpah serapah untuk umat Israel, tetapi yang keluar adalah berkat Allah dan nubuatan-nubuatan tentang perbuatan dan kebesaran bangsa Israel di masa depan. Ini dahsyat, saudara. Di sini kita melihat bahwa Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat bagi anak-anaknya, bagi orang-orang yang dia tebus, yang dia kasihi, saudara-saudara, yang dipilihnya. Nah, lalu marah Balak ini, ayat 11 berkata, lalu berkatalah Balak kepada Bileam, apakah yang kau lakukan kepadaku ini? Untuk menyerapah musuhkulah aku menjemput engkau, tetapi sebaliknya engkau memberkati mereka. Ya, tetapi Bileam menjawab, bukankah aku harus berawas-awas supaya mengatakan apa yang ditaruh Tuhan dalam mulutku? Dia seorang nabi, saudara-saudara, tapi rupanya dia profesi lain juga. Dia menggunakan kenabiannya untuk berfungsi seperti dukun, saudara-saudara, untuk mencari uang. Ya, dan dia sering dipanggil, saudara-saudara, karena seharusnya nabi tidak mengutuk, tetapi saudara menaruh berkat. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dan akhirnya terjadilah bahwa bangsa Israel tidak bisa dikutuk, tetapi justru diberkati. Nah, dalam ayat yang ke-23, dalam perkataan dari Bileam yang ditaruh Tuhan di dalam mulutnya, yang diucapkannya, Bileam menyampaikan begini, sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub atau tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Jadi saudara-saudara, di sini disampaikan bahwa Israel yang ada dalam perlindungan Tuhan, yang ada dalam penyertaan, yang dipilih oleh Tuhan, saudara-saudara, tidak bisa untuk dikutuki. Tidak ada mantra-mantra, saudara-saudara, sihir, tenungan, teluhan. Ya, kalau orang Makassar bilang doti atau santet bahasa sekarang, saudara-saudara, atau ilmu hitam bentuk apapun
yang dikirimkan untuk mencelakai Israel, tidak ada yang mempan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan melindungi, Tuhan menjagai mereka. Mereka hidup di dalam kebenaran Tuhan, saudara-saudara. Nah, itulah yang terjadi. Sehingga saudara-saudara, bukan hanya berkat-berkat itu yang Tuhan berikan kepada umat Israel melalui Bileam, saudara. Tetapi dalam pasal yang ke-24, malah saudara, Bileam mengucapkan bukan hanya berkat, tetapi saudara mengucapkan sebuah nubuatan-nubuatan yang disampaikan, yang akan dilakukan oleh bangsa Israel terhadap bangsa-bangsa lain, saudara-saudara. Dan bagaimana saudara-saudara bangsa Israel ini, saudara, akan dipakai dan disertai oleh Tuhan secara luar biasa. Ya, nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ayat yang kedua, pasal yang ke-25, terjadi sesuatu yang tidak baik. Bangsa Israel, saudara, jatuh di dalam penyembahan berhala. Ya, nah, Bileam karena kesal juga, dia bilang begini sama Balak, daripada gue nggak dibayar nih, ya, karena dia tidak bisa sumpahin, maka dia memberikan, saudara-saudara, dia memberikan saran kepada kepada Balak, Raja Balak. Dia bilang begini, coba kirim perempuan-perempuan cantik, ya, pria-pria ganteng, supaya berkenalan dengan orang Israel. Ya, baik-baik saja. Dan itu dilakukan, saudara. Lalu kemudian perempuan-perempuan Israel atau pria-pria Israel yang tertarik dengan perempuan-perempuan Moab yang cantik ini, saudara, ya, perempuan-perempuan Moab, maka mereka mengikutinya dan ikut dalam penyembahan berhala mereka. Ya, saudara. Dan akhirnya, saudara-saudara, Tuhan murka atas bangsa Israel. Nah, disinilah terjadi, saudara-saudara, mereka dihukum oleh Tuhan kemudian dalam pasal yang ke-25. Oleh karena itu, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu belajar senantiasa. Orang percaya, saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus itu tidak bisa disihir, tidak bisa digendam, tidak bisa, saudara, dihipnotis, tidak bisa disantet, diguna-guna, tidak bisa dikirimin ilmu hitam apapun namanya, baik oleh dukun, paranormal, tukang sihir, siapapun, orang-orang pintar yang dianggap orang ilmu hitam apapun. Itu, saudara, artinya kuasa kegelapan itu tidak bisa menembus ke dalam orang percaya, saudara, di dalam Yesus. Kenapa? Karena tubuh kita adalah bait Allah. Roh Allah di dalam kita jauh lebih besar daripada semua roh-roh jahat itu, saudara-saudara. Ya, bahkan kita dengan kuasa Allah, yaitu Roh Kudus dalam kita, saudara, dan di dalam nama Yesus oleh kuasa darahnya kita mengalahkan kuasa si jahat itu. Nah, kita bisa mengusirnya, kita menghancurkan pekerjaannya di mana-mana dengan mengusirnya dari dalam orang-orang yang dikuasai, mengusirnya, saudara, dengan memberitakan Injil dan orang bertobat. Maka sebenarnya kuasa gelap dalam orang itu yang membuat dia tidak mengenal Kristus itu diusir keluar. Nah, itu, saudara-saudara yang saya kasih, dalam kenapa kita perlu memberitakan Injil kepada orang-orang lain. Karena itu mengusir setan, saudara-saudara. Mengapa penting kita selalu berdoa untuk jiwa-jiwa yang lain? Itu mengusir roh-roh jahat, saudara-saudara. Tetapi, saudara, kalau kita tidak hidup di dalam sungguh-sungguh di dalam panggilan dan kebenaran Tuhan ini, saudara, makanya itulah sebabnya ada banyak orang Kristen dalam pelayanan sehari-hari. Saya menemukan ada banyak orang-orang Kristen yang disantet orang, diguna-guna, saudara, didukunin orang, saudara-saudara. Itu mudah betul roh jahat masuk dalam dia. Mengapa, saudara-saudara? Ada banyak hal. Yang pertama, dosa. Dosa ini, saudara, dosa perbuatan tentunya, saudara-saudara. Ya, orang-orang yang dikatakan di sini di dalam bagian firman Tuhan tadi adalah mereka, saudara-saudara, tertarik dengan perempuan-perempuan Moab. Jadi orang-orang yang amoral, saudara, yang suka berzinah, katakanlah kasarnya sekarang ini, yang suka berselingkuh, saudara-saudara, ya, ini pasti gampang disantet, diguna-guna, dikirimin ilmu hitam, pasti masuk. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, hal lain, saudara-saudara, yang
Nah, membuat orang-orang mudah untuk kena santet, saudara, adalah dosa dalam hal masalah hati. Ya, itu ada sakit hati, iri hati, ya, ada dendam, saudara-saudara, benci, tidak bisa mengampuni, tidak mau mengampuni. Orang ini kalau diguna-guna, digendam, dihipnotis, disantet, didoti, kata orang, apapun disihir, pasti kena. Ya, ada celah, ada jalur untuk dia masuk, dan orang begini yang mudah kena, saudara-saudara. Ya, dipelet, ya, anak-anak mudah sekali dipengaruhi, saudara, karena keadaan hati. Ya. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, hal-hal yang lain kalau orang terlibat di dalam narkoba, perokok-perokok, mengapa saudara orang bilang begini? Kenapa Pak, yang merokok bisa kena santet? Karena unsur yang digunakan dukun nyantet dengan rokok itu sama, makanya dia mudah masuk, saudara-saudara. Ya. Nah, hal-hal yang seperti ini, saudara-saudara. Nah, tapi ada orang yang tidak perlu disantet, saudara-saudara. Tidak perlu disantet, roh jahat mudah masuk dalam orang itu dan memakai orang itu. Tidak kelihatan dia kerasukan, tetapi tindakan-tindakannya dikendalikan oleh roh jahat, saudara-saudara. Orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang iri, yang suka iri sama orang lain, saudara. Ada amarah, dendam di dalam dirinya, mau balas dendam, saudara. Ya, orang-orang seperti ini yang mudah sekali dimasuki roh jahat dan dia dipakai. Dan orang yang iri hati, yang dendam, yang sakit hati, pahit hati, akar kepahitan di dalam, saudara-saudara, itu pasti mudah membawa kekacauan. Selalu saudara membawa hal-hal yang tidak baik kepada sekelilingnya. Karena itu harus dibuang. Karena itu kita harus lepaskan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus, saudara-saudara, mengajar kepada kita dalam Bapa kami, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Setiap minggu banyak orang menaikkan doa ini. Bahkan ada orang yang menjadikan doa ini menjadi doanya setiap hari. Tetapi dia belum pernah mengampuni. Dia masih ada iri hati. Dia masih ada benci, dendam, amarah kepada orang lain. Dia tidak bisa mengampuni, tetapi dia berkata, ampunilah kami seperti kami juga sudah bohong kepada Tuhan. Berapa banyak orang Kristen seperti ini. Dan ini adalah roh jahat yang masuk dalam orang itu. Karena iblis adalah bapaknya pembohong. Jadi kalau orang berbohong, saudara, berarti siapa yang menyuruhnya? Siapa yang mengendalikannya? Ya setan, iblis. Hanya iblislah sumber kebohongan, saudara-saudara. Karena itu mari kita bertobat. Mari kita datang. Di dalam anugerah Tuhan kita dibenarkan. Di dalam anugerah Tuhan, saudara, kita dibebaskan. Nah, ada satu lagi, saudara-saudara, yang kita perlu hati-hati. Anak-anak muda. Ada istilah berkata begini, kalau cinta ditolak, maka dukun bertindak. Karena itu kalau mau putus, saudara-saudara, putus baik-baik, sampaikan alasan kita dengan baik dan benar, dan doakan pasangan yang kita putuskan itu, saudara, teman yang kita putus itu. Jangan mengeluarkan kata-kata kasar. Jangan, saudara, mulut kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyakitkan. Mengapa? Kalau dia ke dukun dan dia memakai dukun, maka dukun akan masuk melalui perkataan-perkataan saudara yang negatif itu, bahwa hati saudara tidak beres di dalam. Ya, jadi santet guna-guna, saudara-saudara, mudah mengenai kepada orang yang mulutnya ember. Makanya banyak orang Kristen tuh yang masih kena, didukunin bisa, disantet, diguna-guna orang, diteluh orang, saudara, didoti, disihir orang, digendam, dihipnotis. Kenapa, saudara-saudara? Mulut ember. Itu jalur-jalur kuasa jahat. Karena itu berhati-hati menggunakan mulut kita, saudara-saudara, perkataan kita. Hendaklah membangun, hendaklah menasihati dengan baik. Hendaklah memperkatakan yang mendatangkan, saudara, kasih di dalam kehidupan ini. Hendaklah kata-kata kita dengan penuh kasih, saudara-saudara. Ya, dan biarlah Tuhan yang menyertai kehidupan saudara. Ingat bahwa engkau adalah tubuhmu, adalah bait Allah, roh Allah diam di dalammu.
yang telah membenarkan engkau, Yesus Kristus mati di kayu salib, menguduskan hidupmu, dan engkau orang benar, engkau orang kudus, engkau mulia, dan engkau sangat dikasihi Tuhan. Hiduplah dalam semua statusmu. Itulah engkau yang sesungguhnya, saudara, di dalam Yesus Kristus. Engkau bukan manusia berdosa yang dulu itu, engkau bukan yang pezina dulu, engkau bukan yang dulu adalah seorang pelakor, engkau seorang pezina, engkau dulu seorang yang suka melakukan hal-hal yang tidak benar, yang dulu terlibat kuasa-kuasa kegelapan. Tidak, di dalam Kristus ketika engkau sudah datang bertobat, engkau dibebaskan, dilepaskan oleh darah Kristus, disucikan, engkau orang benar, engkau orang kudus, engkau orang yang berkenan di hati Tuhan, engkau hidupmu mulia di mata Tuhan, engkau sangat dikasihi dan sangat berharga. Jangan sampai saudara-saudara membuang semua hal itu dengan hal-hal yang sepele dari dunia ini. Jangan mau tukar. Jangan mau itu saudara-saudara dijual begitu saja. Sedangkan harganya mahal, saudara. Yang tidak bisa dibayar oleh siapapun, hanya Yesus yang membayar itu untuk hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita senantiasa hidup dalam kebenarannya. Terima kasih Tuhan. Berkati umatmu untuk terus hidup sebagai orang benar dan hidup di jalan kebenaranmu. Demi nama Yesus berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Puji Tuhan saudara, saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.